Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan KD-nya tetap 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Kali ini kita perhatikan yang akan kita bahas tentang apa anak-anak? Ya, tentang situasi di pasar. Ya, kita akan mempelajari tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jenis pasar, nah, ada yang pasar menurut bentuknya ada dua macam ya anak-anak ya. Yang pertama ada namanya pasar nyata. Sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya di swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak. Sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung. Ini misalnya di pasar online dan pasar modal. Kalau sekarang misalnya belanjanya pakai GoFood ya, lewat media sosial. Nah, di situ ya. Yang kedua, pasar menurut transaksinya ada dua macam juga, yaitu yang pertama pasar tradisional, yaitu pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Nah, berbagai jenis barang yang diperjualbelikan adalah biasanya barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar modern, yaitu pasar yang bersifat modern, di mana terdapat berbagai macam-macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya, pasar modern ini ada di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. Nah, di dalam pasar modern, transaksi dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melihat label harga, kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Pernah ke pasar modern? Ya, contohnya di mana? Ya, betul. Contohnya misalnya di Hypermart dan lain-lain. Ini contoh pasar tradisional, ini pasar terapung, di mana para penjual dengan pembeli ada yang ini bisa tawar-menawar harga pisangnya ini ya. Nah, ini contoh, ini gambar pasar tradisional. Kemudian ini pasar modern, sudah ada harganya. Belanjanya nggak ada yang melayani, dilayani sendiri. Ambil barang, taruh di keranjang ya. Nah, ini pasar yang tidak nyata. Dilihat di gambar di handphone, klik, nah nanti bayarnya di sini. Nah, contohnya Bukalapak ya, jual beli online ya. Nah, di dalam pasar itu paling tidak ada beberapa peran. Ada, kalau di sini nggak ada sekitar 7 peran manusia di dalam pasar. Yang pertama pedagang, perannya menyediakan kebutuhan para pembeli. Dia punya hak berjualan dan mendapat tempat berjualan. Kewajibannya membayar retribusi atau biaya sewa tempat atau kios. Pembeli, perannya mencari barang yang dibutuhkan, haknya membeli kebutuhan barang sesuai yang diinginkan. Kewajibannya bayar ya. Kemudian buruh angkut, perannya mengangkut barang pembeli atau pedagang, haknya mendapat upah atau jasa angkut. Kewajibannya mengantar barang sesuai dengan tujuan dengan baik. Kemudian ada petugas retribusi pasar, perannya mengambil retribusi atau pungutan kios penjual, haknya mendapat gaji dari pengelola pasar. Kewajibannya menyetorkan hasil retribusi sewa ke pengelola pasar atau pemerintah. Berikutnya petugas kebersihan pasar, perannya menjaga kebersihan pasar, haknya mendapat upah ya. Nah, kewajibannya apa? Ya membersihkan ya. Kemudian petugas keamanan atau satpam, perannya menjaga keamanan pasar, haknya mendapatkan gaji. Kewajibannya menjaga keamanan semua individu yang ada di pasar. Jangan sampai ada maling di pasar ya. Kemudian petugas parkir pasar, perannya mengatur kendaraan yang ada di lingkungan pasar. Haknya mendapat upah atau gaji, kewajibannya mengatur merapikan posisi kendaraan,
di lingkungan pasar. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang pasar ini ya.